Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 6, IPA 7. Nah, kita kembali lagi ke ke mata pelajaran matematika peminatan untuk kegiatan pembelajaran 2 hari ini Jumat 23 Juli 2021. Nah, untuk kegiatan pembelajaran 2 kali ini kita masuk ke materi yaitu trigonometri atau persamaan trigonometri. Nah, kalian bisa lihat sambil dilihat di slide-nya, persamaan trigonometri itu apa sih? Nah, persamaan trigonometri itu persamaan yang mengandung unsur yang belum diketahui dalam bentuk fungsi trigonometri. Maksudnya, di situ kan ada 3 persamaan nih, ada sin X, sin A, cos X, cos A, tan X, dan tan alfa. Nah, artinya unsur yang belum diketahui itu X-nya. Jadi kalian nanti tuh tujuannya mencari X-nya tuh berapa sih gitu. Sin X sama dengan sin A, nah X-nya tuh berapa. Kalau cos X sama dengan cos A, X-nya berapa. Tan X sama dengan tan A, X-nya juga berapa. Nah, mungkin Ibu akan lebih menekankan ke bagaimana sih cara penggunaan persamaan trigonometri yang ada 1, 2, 3. Nah, nanti di bawah akan Ibu jelaskan lagi. Nah, kemudian di sini itu kalian tinggal memakai 1, 2, 3 itu tinggal dipakai aja nanti dalam penerapan soalnya, dan nilai K-nya itu adalah bilangan bulat, jadi bisa negatif, bisa 0, bisa positif, dan itu terserah kalian mau ambil berapa, tapi nanti ada syaratnya. Kalau ngambil itu harus ketentuannya memenuhi enggak kayak gitu. Jadi K-nya sebenarnya kalian bebas ngambil K-nya, tapi nanti hasilnya itu memenuhi atau tidak nanti kita lihat di akhir kayak gitu. Nah, untuk materi prasyaratnya, ini ada di kelas 10 kemarin. Masih ingat ya kalau misalnya di segitiga itu kan ada sudut alfa misalnya. Nah, kalau mencari sin itu sin demi, kosami, tandesa. Sin berarti depan per miring, kalau kos itu samping per miring, kalau tan itu depan per samping. Nah, sin demi, kosami, tandesa. Gimana kalau mencari kosek? Kosek itu lawannya sin. Kemudian sekan itu lawannya kos. Kemudian kotangen itu lawannya tangen. Nah, misalnya di situ Ibu tampilkan ada segitiga ABC. Kemudian alfanya itu berada di sudut A. Nah, kebetulan aja nih alfanya ada di sudut A. Kalau misalnya alfanya bisa di sudut C, B itu boleh. Tapi ini memang alfanya Ibu letakkan di sudut A. Gitu ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kalau alfanya di sudut A berarti depannya adalah depan sudut A. Nah, kalian tarik depan sudut A berarti depannya adalah BC. Kemudian sampingnya siapa sih? Ya sampingnya A, itu AB. Nah, gampangannya kalian itu mencari miringnya dulu deh. Sisi miringnya siapa sih? Nah, kalau misalnya alfanya ada di A, berarti sisi miringnya itu adalah AC. Jelas banget ya gambarnya miring. Nah, tapi sisi miring itu nentuinnya bukan gitu. Sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, maka kalau kalian udah menentukan sisi miringnya AC, kemudian tinggal menentukan samping dan depannya. Nah, depannya adalah BC, kemudian sampingnya adalah AB. Ini hanya materi prasyarat di kelas 10. Kemudian kalian bisa lihat di situ ada besar sudut trigonometri dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu kalian tinggal menggunakan saja. Nanti kalian perlunya tuh sudut berapa sih, kalian tinggal comot kayak gitu. Nah, sekarang kita lebih menekankan bagaimana cara mengaplikasikan atau cara menggunakan dalam soal cerita. Oke, kita lihat soal cerita di bawah ini tentang Pak Hasan. Pak Hasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Kalau dalam soal cerita, itu kalian biasakan membaca per kalimat, per titik, dan pahami kemudian dibayangkan. Oke, dibayangkan, Pak Hasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Coba bayangkan. Berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok? Untuk menyelesaikan masalah di atas, cermati pertanyaan berikut. 1. Tentukan perbandingan trigonometrinya. 2. Selesaikan persamaan trigonometrinya. Oke, let's try. Kita akan mencoret-coret pakai kertas ya. Baik, untuk pembahasan Pak Hasan kita coret-coret di sini ya, videonya terpisah. Tapi mohon maaf kalau videonya baru seadanya. Nanti jika kurang jelas bisa tanyakan via WA, oke?
Nah, langkah pertama kita gambarkan dulu kondisi tangga pahasan. Jadi, kita gambarkan segitiga. Nah, terserah penamaannya. Misal di sini A, B, C. Nah, ini itu adalah tangganya pahasan. Nah, itu yang disandarkan ya. Panjangnya adalah 8 meter. Kemudian di sini adalah tembok tempat untuk menyandarkan tangganya pahasan. Itu tingginya 4 meter. Kemudian tadi yang tanyakan adalah kemungkinan besar sudut yang dibentuk antara tangga dan tembok. Berarti sudut yang dibentuk antara tangga, ini tembok, adalah di sini. Ini kita misalkan dengan X. Nah, sudutnya adalah di sini karena antara tangga dan tembok. Nah, setelah itu kenapa sih kok bisa cos X kayak gitu? Nah, kita tadi udah mengingat pelajaran kelas 10 bahwa sin, demi, cos, sami, tan, desa. Nah, kenapa pakai cos? Karena ini kita lihat di sini, kalau X-nya di sini, ini adalah sisi depannya. Jelas dong depannya karena X depan. Kemudian sisi miring, ini kan pasti tegak lurus di sini karena di sini tembok, sini kan tanahnya. Berarti sisi miringnya kan yang di sini. Ini adalah sisi miring. Nah, kalau di sini depan, sini miring, pasti di sini adalah samping. Nah, kalian harus bisa menentukan ini dulu. Jadi ini depan, ini samping, ini miring. Nah, kemudian kenapa sih di situ pakai cos? Karena cos itu kan samping ya. Cos itu kan samping miring. Karena samping dan miringnya sudah diketahui, maka kita gampang aja pakai sami, samping per miring. Nah, sampingnya berapa? 4, miringnya berapa? 8. Berarti 4 per 8 itu setengah. Ini cos X. Oke. Nah, kita itu menentukan X-nya di sini loh. X-nya berapa sih? Yang hasilnya setengah. Kalian bisa lihat di tabel yang tadi, yang ada tabel trigonometri. Nah, X yang hasilnya setengah itu adalah cos 60 derajat. Karena cos 60 derajat itu adalah setengah, maka X-nya sama dengan cos setengah 60 derajat. Karena apa? Karena cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Kalau di situ tadi di PDF-nya Ibu itu pakai arkes. Jadi untuk mencari X itu sama dengan arkes sinus setengah sama dengan 60 derajat. Gampangannya tadi X-nya tuh berapa sih? Kalau cos X-nya sama dengan setengah, berarti cos berapa sih yang sama dengan setengah? Kita lihat di tabel, ternyata X-nya adalah 60 derajat. Jadi X-nya dapat ini 60 derajat. Nah, setelah itu kita pakai yang persamaan trigonometri yang tadi ada 1, ada 2, ada 3. Cara menentukan yang pertama itu cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, sedangkan mencari cos X sama dengan cos 60 derajat, ini kita pakai cara yang kedua tadi, yang cos X sama dengan cos alfa. Maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kita pakai yang pertama dulu nih. X sama dengan alfa itu adalah berapa sih sudut yang kita temukan tadi? Di sini kan 60 derajat nih. 60 derajat kan? Maka kita letakkan di sini 60 derajat plus K-nya itu terserah kita ya, nanti kita isikan. Oke. Kalau yang kedua berarti min 60 derajat plus 360 derajat. Nah, kita misalkan untuk yang pertama, K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, 0 kali ini kan hasilnya 0, maka kembali ke 60 derajat ya. Jadi lainnya, K-nya sama dengan berapa? K-nya sama dengan 1. Oke, kita misalkan K-nya 0 dulu. Maka X-nya sama dengan 60 derajat tambah 0 kali 360. Nah, ini kali ini kan 0, maka hasilnya 60 derajat. Memenuhi. Nanti Ibu jelaskan kenapa ada yang memenuhi, ada yang enggak.
Kemudian jika K-nya sama dengan berapa? Kalau tadi di soalnya 1, maka X-nya sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 360 derajat. Maka X-nya ini kali ini 360 tambah 60, 420 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa ya? Nanti Ibu jelaskan. Kemudian yang selanjutnya, kalau K-nya min 1 boleh nggak K-nya min 1? Boleh dong. Kalau K-nya min 1 nanti di sini menjadi min 360 tambah 60. Berarti menjadi min 300 derajat. Itu tidak memenuhi. Nah, kita cari untuk yang di sini. Misal sekarang ya gantian yang di sini. Misal K-nya sama dengan berapa? Ini ada K-nya. Misal K-nya sama dengan 0, boleh deh, K-nya sama dengan 0. Maka di sini X-nya min 60 tambah 0 kali 360. Nah, ini kali ini kan 0, berarti min 60. Ini tidak memenuhi. Kemudian lagi K-nya misalnya 1. Maka kalau K-nya 1, maka menjadi min 60 tambah 1 kali 360. Nah, ini kali ini kan 360 dikurangi 60 berarti 300 derajat. Nah, ini memenuhi. Kemudian lagi K-nya misalnya 2, berarti X-nya sama dengan min 60 derajat tambah 2 kali maka hasilnya ini kan 720 dikurangi 60 berarti hasilnya 660 derajat. Nah, ini tidak memenuhi. Nah, yang memenuhi itu yang gimana sih? Yang memenuhi itu adalah sudutnya yang positif. Jadi ini ya 60 derajat diambil, kemudian ini diambil. Terus kalau ini kenapa nggak diambil? Jadi sudut yang diambil itu adalah yang positif dan dia biasanya itu 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi kalau lebih dari 360 derajat itu tidak perlu diambil. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan sama. Jadi dibatasin antara 0 sampai 360 derajat. Maka di situ jadi kemungkinan besar sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok adalah 60 derajat dan 300 derajat. Nah, semoga bisa membantu ya. Kalau belum jelas silahkan tanyakan via WA. Oke, terima kasih banyak dan semoga dapat membantu dan mohon maaf videonya seadanya. Kalau tidak jelas silahkan tanyakan via WA. Terima kasih.